Musik di Bantaeng terakhir aktif 2011. Di luar Sulsel kita pernah ke Bandung, ke Jakarta. Ngapain? Tidak bisa menghasilkan. Ya, kita tidak bisa survive. Musisi banyak proses yang harus kita lewati dengan kata kejam. Ada tidak yang lagumu diambil? Ini menjadi single pertama di album pertama. Di galeri sempat dikontrak. Karya sih sebenarnya yang paling penting. Iya. Yeay. Cek 1212. Oke, Indra Akustik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang hari ini. Ini kesalahan teknis kemarin sih. Siap. Soalnya kita sudah rekord pertama, tapi karena ada yang kesalahan maintenance, jadi ya kita harus rekord ulang lah. Indra, tidak apa-apa dek. Tapi lebih bagus. Akhirnya saya datang 2 kali. Asik. Saya berharap kau datang sampai 10 kali juga tidak apa-apa, Indra. Siap. Indra, apa kabar hari ini, Indra? Alhamdulillah masih sehat. Dan masih setia dengan gitar. Masih setia. Istri pertama. Saya tidak pernah cemburu istri sah yang sebenarnya toh. Alhamdulillah sering. Karena kan lebih lama ini sebenarnya dia. Yes. Ini gitar yang pertama kali kau punya atau sudah ratusan buah nih? Tidak ratusan. Ini gitar teman, dipercayakan saya yang pakai. Oh gitu. Siap. Ini karena kau yang konsisten dengan musik atau mungkin temanku lihat karena saya masih aktif di musik, jadi akhirnya beli gitar, beliau juga tidak pakai, akhirnya dititipkan ke saya. Oke, Ndra, saya mau bahas musik hari ini, tapi dia musik nasional dan juga lokal. Ada apa dengan musik Bantaeng hari ini? Menarik. Oke. Siap. Saya bosan tuh lihat Kendra tiap hari diseru nih. Hanya kau yang manggung. Alhamdulillah. Tapi satu sisi dia jadi hoki buat kau karena satu sisi dia hobi tapi menghasilkan. Iya. Betul. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa cuma saya? Itu. Bantaeng dikenal bos banyak musisi legend di sini dan juga tahun lalu ya kalau tidak salah ada yang juara 1 di mana? Di Jogja. Di Yogyakarta. BM Band. Masih muda. 18 tahun. Itu karena dia aksidental atau gimana ini? Apa yang bermasalah dengan musik di Bantaeng? Musik di Bantaeng terakhir aktif 2011 seingatku. Itu event, festival, bazar. Tapi yang menggeluti dengan betul-betul cuman Indra. Ada beberapa teman tapi sisa sedikit. Hampir punah. Di Bantaeng bukan tidak ada SDM yang SDM mumpuni. Banyak ya? Banyak sekali. Banyak SDM? Banyak talenta yang sangat berbakat. Tapi mungkin di akhir 2011 ruang untuk berekspresi sudah mulai. Itu karena apa? Mungkin karena banyak faktor sih sebenarnya. Sponsorship juga yang kemarin aktif buat event akhirnya memilih untuk bikin event lain mungkin salah satunya. Teman-teman juga pada akhirnya mungkin sebagian berpikir bahwa di musik pada akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menghasilkan. Ya, kita tidak bisa survive. Itu untuk skala daerah. Tapi nasional, wow, banyak ya yang hoki nasibnya karena musik. Banyak sekali. Oke, saya sebut brand saja satu, Noah gitu. Noah, The Massive, semua The Massive. Mereka kan mata pencariannya musik, murni musik. Oke, alasan yang saya mau dapat dari kau, kenapa kau konsisten dengan musik sedangkan kau di daerah, Om? Musik, kenapa saya memilih musik? Karena cita-cita dari SD kayaknya. Ini sudah jadi mata pencaharian sekaligus hobi. Satu-satunya mata pencaharian. Hobi yang dibayar. Bukan tanpa sebab ya, karena kalau untuk memilih job lain sebenarnya banyak. Dan kau bukan orang yang talentanya cuma di musik. Saya kenal Indra ini dari SD itu mantap sekali bahasa Inggris, Indra. Satu-satunya dalam kelas yang paham sekali tentang bahasa asing, bahasa Inggris itu cuma kau. Ibu kan guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris SMP pada saat itu ya. SMP, apa? SMP. Ya.
Cuman ada berapa orang di kelas yang agak paham. Kau sama Isra. Isra ya, yes. Terus kau kuliah, kita pernah sama-sama. Terakhir itu waktu semester awal saya masih sempat ke rumahmu. Saya masih sering tidur di rumahmu numpang. Itu kau ngambil jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi selesai apa tidak? Selesai. Karena lama sekali kita ini baru ketemu lagi. Ternyata kau balik kampung juga ternyata. Balik kampung akhir 2018. Dan itu langsung musik. Ya. Konsisten di musik. Kau konsisten dari tahun berapa? Awal saya mendedikasikan diri untuk terjun di dunia musik 2005 kayaknya, masih zaman SMA. Dari zaman SMA? Oke, kalau gitu kita tes dulu lah. Yang saya tahu kau punya band namanya B Gallery. Yang kasih nama itu Pak Asikin Sultan. Dan dia tahu bahwa nama itu dari dia. Memang dia yang kasih. Murni. Awalnya band kami cuma Galeri. Pak Asikin kasih saran, kasih di depannya B. Akhirnya jadi B Gallery. Identitas sebagai B sebagai bantai. Dan sekarang kondisi band vakum atau bubar? Vakum lah. Vakum. Berarti masih sering ketemu, masih membahas album yang tertunda. Berapa orang, Pak? 4 orang. Dan itu masih di Banteng atau sudah keluar? Sisa saya di Banteng. Yang lain juga konsisten di musik? Iya. Sisa 1 orang, vokalis sudah murni berhenti. Itu karena sudah punya berkeluarga, sudah punya usaha. Oke, B Gallery. Saya penasaran, ini ada album pertama mungkin yang agak booming ya. Booming, yes. Oke, bisa ya kita santai-santai dulu lah. Dengar musik baru kita bahas musikmu ini, Indra. Siap. Ini lagu pamungkas di B Gallery. Yang akhirnya kita menjadi salah satu band dengan lagu terbaik. Lagu terbaik di mana? Di ajang festival nasional. Berarti kau sudah sempat menasional juga nih B Gallery? Ya sempat. Berapa bulan? Bertahun-tahun. Sudah sempat manggung? Yes. Tempat-tempat yang pernah ditempati manggung di luar Kabupaten Banteng atau Sulsel lah, di luar Sulsel? Di luar Sulsel kita pernah ke Bandung, ke Jakarta. Sudah manggung? Promo album, promo radio. Dan dicipta B Gallery ini bertahan sampai ke 3 album. Yes. Satu album 10 lagu. Oke. Total 30 lagu. Oke, lagu andalan dulu lah. Lagu andalan yang booming judulnya GR. Ini sempat booming di tahun 2008 sampai akhir 2014. Oke. Ini menjadi single pertama di album pertama, judulnya GR. Harusnya ini nada cewek. Kan kau sambil vokalis juga toh. Nada ceweknya saja. Maaf, ini ku harus jujur, ku tak lagi mencintaimu. Kau yang memulai, kau yang meminta. Maaf, ku harus memintimu. Cuma kamu yang GR. Ya, itu pas refrain. Bagian ref. Di Banteng cuma B Gallery ya yang sempat keluarin album. Sebenarnya banyak ya. Banyak teman-teman yang seangkatan B Gallery itu ada band Ama Feris. Itu lagunya luar biasa, albumnya juga sampai 2 album kalau tidak salah. Oke, satu sisi kita punya kendala karena kita ada di daerah ya. Yes, itu sangat menjadi masalah besar buat musisi lokal. Kita tidak punya aksesnya, terlalu sulit untuk masuk label. Kita tidak punya label di sini. Tidak punya. Tapi bukan menjadi kendala band daerah bisa menasional kan? Bisa. Karena B Gallery pernah tembus nasional juga. Bisa sekali. Syaratnya sebenarnya kalau saya memperhatikan selama ini karya sih sebenarnya yang paling penting. Iya betul. Semua hal pasti berujungnya karya. Ketika bukan karya, bullshit. Yes. Meskipun di zaman sekarang banyak teman-teman musisi yang beralih menjadi musisi cover,
main di YouTube dan lain-lain, menjadi penghasilan juga sebenarnya. Kok kenapa tidak konsisten? Maksud saya tak kalah totalitasnya ini. Ya karena di awal 2005 kita sudah bikin karya juga sampai sekarang, dan saya berpikir ngapain kita cover lagu orang. Saya kalau manggung kan cover lagu. Sebenarnya hitungannya juga cover, tapi hitungannya beda dengan YouTube. YouTube kan ada banyak sistem di dalamnya, kita harus rekam dengan baik. Kalau perform live kan beda. Apa yang kau pikirkan Indra dengan musik di Banteng? Sekarang yang 2018 saya pulang, saya berpikir bagaimana musik Bantaeng menjadi lebih ramai lagi seperti di tahun-tahun 2008, 2010, 2011. Event-event basar, festival, semua teman-teman yang punya bakat dan minat di musik bisa perform. Sekarang mulai berkurang. Ya karena kan mungkin satu sisi orang bikin event orientasinya nilai ya. Iya, sebenarnya itu. Banyak teman-teman di luar sana mungkin ya ngapain mau bikin event sekarang, apalagi masa pandemi ya. Pandemi. Ya mudah-mudahan setelah pandemi ini event semakin banyak. Iya. Amin. Karena sepi juga ya, namanya seni. Kalau hidup tidak ada seni juga, aduh. Iya, hambar. Dan beruntung Banteng punya Indra, karena kalau Indra tidak ada, yakin saya sudah tidak ada yang manggung di sini. Karena ada berapa kafe yang sering saya tempati nongkrong, ya cuma Indra yang ngeband di situ, tidak ada teman-teman band yang lain. Di luar karena rezeki, mungkin karena saya masih tetap konsisten, konsisten di situ dan murni. Saya cuma bekerja di musik. Saya semenjak 2005 saya pernah mencoba untuk bekerja di hal yang lain, tapi ujung-ujungnya saya hanya kembali ke musik. Setelah 2005 itu 2015 itu tidak pernah dapat tawaran kerjaan lain atau tidak pernah mengupayakan pekerjaan lain? Sempat kerja di media juga. Sempat kerja di media. Sempat kerja di salah satu perusahaan. Tapi tawaran di musik banyak juga, jadi akhirnya saya berpikir saat itu ya sudahlah, saya harus di musik. Pada saat bekerja kantoran itu memutuskan untuk resign itu karena penghasilan kecil atau gimana? Tidak, penghasilan sebenarnya juga kerja di media sebenarnya banyak. Cuma lagi-lagi jiwa ya. Yes, itu dia, jiwa. Bertolak belakang dengan kehidupan saya yang selama ini, terus tiba-tiba saya 360 derajat berubah. Sebenarnya di media juga sebenarnya ada hubungannya dengan sini juga, tapi sangat jauh. Gitar adalah seperti kata Dewa Bujana, gitarku hidupku. Saya mau tanya lagi nih, konsistensinya di musik. Sudah berapa banyak karya yang kau buat? Karya selain yang di album itu 30 lagu. Dari 30 lagu berapa yang kau ciptakan? Hampir semua. Hampir semua. Total, seingat saya total yang lagu yang pernah saya bikin 80-90. Wow. Kenapa tidak dialbumkan saja terus dilempar di YouTube? Atau karena kurang pede? Bukan kurang pede, banyak proses yang harus kita lewati untuk masuk ke dapur rekaman, apa layak jual atau tidak dan lain-lain. Kalau cover sendiri lempar di YouTube kan bisa, di kamar pun bisa. Dengan fasilitas adanya bisa. 2019 kayaknya saya sudah mulai beralih juga di YouTube, tapi saya lebih ke man behind the scenes. Saya cuma bantu teman yang lagi pengen cover lagu, saya bikin aransemennya, saya recording. Kan ketika kau ciptakan sebuah karya di musik di seni, berarti kau berharap orang nonton. Yes, itu dia. Bukan untuk dinikmati sendiri kan? Iya. Di galeri sudah diterima di halayak, publik sudah terima. Ya, alhamdulillah. Sekarang masih cipta-cipta lagu tidak? Masih sering. Ada beberapa akhir-akhir ini ada beberapa orang
seniman juga dari luar-luar daerah minta dibantu untuk dibuatkan lagu. Lumayan lah, jadi pendapatan penghasilan tersendiri. Dari beberapa orang yang sudah punya nama di musik, ada tidak yang lagu mau diambil? Kalau diambil belum, cuma banyak yang request seperti dulu KPU pernah KPU Banteng. KPU? Saya membuatkan jingle, koran juga, salah satu koran di Makassar. Itu masih dipakai sampai sekarang? Masih dipakai sampai sekarang. Artinya sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan kalau digeluti juga pasti oke. Yes, konsistensi, melawan rasa bosan, karena kita juga tidak mau munafik, apalagi di zaman sekarang musisi di COVID ini, musisi sepertinya dan pastinya banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan. Jangankan di regional atau di kabupaten, nasional saja banyak stres loh. Banyak. Akhirnya berubah menjadi konser virtual. Dan untuk musisi lokal seperti kita di virtual kita bisa dapat apa? Tidak bisa bersaing kita ya. Yes. Tapi kau masih rutin kafe ke kafe? Rutin. Masih ada beberapa kafe yang masih menggunakan jasa. Dan bukan cuma Banteng loh, Bulukumba juga. Bulukumba. Jeneponto ya? Jeneponto sempat. Tapi lebih banyak Banteng Bulukumba sekarang. Banteng Bulukumba. Persoalan jarak. Jarak ya, betul. Artinya kita juga pikirkan apa-apa di jalan ya. Dan itu kita musisi kafe. Dan hasilnya bisa menghidupi juga. Lumayan bisa bertahan di situasi yang seperti ini. Kejenuhan mungkin ya, tapi harusnya sih tidak jenuh kalau musik. Kalau untuk penontonnya mungkin tidak jenuh. Yang jenuh bisa saja pelakunya. Gitu karena ya? Hidup monoton di musik itu saja, apalagi kita musisi lokal, dengan segala keterbatasan kita mau apa bikin karya yang mau dengar siapa. Karena kekurangannya penonton lokal itu sangat kurang mengapresiasi karya orang, bukan hanya di daerah sih. Itu dia. Dan kau ini berani mengambil job itu meskipun kondisinya kau tahu. Yes. Kita karena mungkin dari beberapa pengalaman yang saya sudah dapatkan, apalagi di luar Makassar, kehidupan musisi banyak proses yang harus kita lewati dengan kata kejam. Di luar Sulawesi, anggaplah di bagian di daerah Jawa, kalau kita sudah betul-betul berada di fase profesional, itu ada istilah kita dilarang sakit. Karena kita harus memenuhi kebutuhan permintaan untuk perform itu. Iya, perform. Apalagi kalau kita sudah kontrak dengan sebuah brand, ada beberapa titik stage panggung yang harus kita perform. Di galeri sempat dikontrak? Sempat dikontrak. Dan hasilnya juga sudah lumayan. Lumayan. Cuma ya namanya band nasional saja ya. Iya, pasti banyak dinamika. Karena musik itu, apalagi kita bicara band, ada, anggaplah di galeri band saya dulu ada 4 orang, ada 4 kepala yang harus disatukan dengan. Iya, betul. Banyak ide, pemikiran, itu yang kadang band menjadi kurang bertahan. Tapi untuk Banteng, apa yang jadi penyebab orang? Ya salah satunya mungkin jawabannya tadi saya. Ya seperti kebanyakan, jangankan tidak berani bertarung mungkin. Ya kurang percaya diri dengan karyanya bisa saja. Tidak yakin bahwa bekerja di bidang musik itu bisa hidup juga. Tapi ketika ada festival pasti hadir. Pasti. Kalau ada festival pasti banyak band-band Banteng yang dulunya aktif kembali aktif lagi. Iya, dia hanya kebutuhan perform saja. Iya, perform. Tapi kalau untuk menggeluti menjadi sebuah mata pencaharian sehari-hari, sepertinya teman-teman musisi di Banteng kurang berani untuk mengambil pekerjaan itu. Hanya beberapa. Iya, kan ada beberapa orang. Kalau saya hitung yang aktif sekarang, yang dapat rezeki main reguleran kafe, maksud saya 10 musisi.
10 orang, 10 bukan 10 grup band. Ya, 10 orang. 10 orang. 10 orang. Adekmu di mana? Dia kan apa ya? Keyboard. Aan ya, Aan. Dia juga masih konsisten sampai sekarang. Masih aktif sampai sekarang. Dia di Makassar tapi. Makassar. Nggak pernah coba-coba buat panggung di sini gitu? Sempat. Pernah. Bahkan saya sempat satu band juga sama Aan. Masa? Sempat satu band juga? Sempat satu band juga. Tapi Aan mungkin lebih kepada kontrak profesional ya? Iya, fokus ke main cafe. Main cafe juga dia di Makassar. Tapi sekarang juga lagi aktif buat album. Lagi aktif buat album juga? Bikin band juga, bikin karya juga. Karena sejatinya seorang seniman, apakah itu musisi, seni rupa, seni lukis, sebaiknya punya karya. Ya saya tidak mengkanalisasi sebuah profesi seniman. Hanya di seniman saja. Sebenarnya pun semua hal, saya minta maaf saya menyebut misalnya dokter, ya itu pun harus punya karya sih. Iya, harusnya punya karya. Setidaknya ada penemuan baru. Meskipun inovasi itu baru. Kita misalnya ini yang memutuskan untuk mengambil jalan dokter misalnya, tanpa harus dibayar pun kita harus sembuhkan orang. Iya, karena tanggung jawab itu. Iya, dan itu pun musisi seperti itu harusnya. Iya, apapun pekerjaan, anggaplah kita bahas musisi harus bertanggung jawab dengan kata musisinya. Makanya kan saya panggil Indra kemari supaya kita bisa menerawang ataukah paling tidak ya kita menghayal lagi lah Bantaeng ini bisa dikenal bukan hanya satu sektor misalnya. Iya. Kita juga harus memiliki Bandung itu loh, kalau kita ke sana banyak penyanyi-penyanyi hanya sekedar nyanyi di jalanan, tapi ketika dilempar ke YouTube, ternyata fansnya banyak. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya peluang untuk menjadi famous atau terkenal itu sebenarnya lagi-lagi kita kembali ke karya. Iya, karya betul. Karya. Dan kalau saya menilai teman-teman di daerah sepertinya agak kurang percaya diri dengan karya yang sudah dibuat. Dan saya yakin teman-teman musisi di Bantaeng pasti semuanya pernah punya karya. Tapi stop di situ-situ saja. Makanya saya berharap saya dan beberapa teman-teman yang masih aktif, seandainya saja COVID ini bisa berlalu, kita mau mengaktifkan kembali itu. Kita mau perform, anggaplah di Seruni tanpa dibayar. Dan itu agenda? Itu sebenarnya sudah harus agenda kami dari 2018. Kami salah. Kita saya juga mau terlibat di situ, Indra. Iya, siap. Ya, dikabari aja kalau misalnya setelah pandemi ini paling tidak kita bisa buat sebuah panggung yang menghibur banyak orang lah. Meskipun kita tidak dibayar gitu. Iya, karena saya berpikir saya sebagai musisi aktif sampai sekarang, saya harus membiasakan telinga orang untuk mendengar siapa saya. Iya gitu. Menciptakan hal kita sebuah kebanggaan ketika orang sudah terhibur dengan karyanya kita. Itu dia sebenarnya. Seperti halnya dokter bisa dikatakan seorang dokter kalau sudah bisa menyembuhkan pasien. Itu dia. Oke. Bicara karya, Ndra. Yes. Sebelum kita akhiri sesi di awal ini, siap. Saya mau dengar kembali nih. Hitung-hitung saya juga terhibur sih. Bisa live perform di studio. Saya mau bawa lagu apa ya? Lagu yang akan segera rilis single pertama saya sebagai penyanyi solo. Oh, sudah ada? Sudah ada. Oke, berarti ini spesial ya? Sekalian promo lah, numpang promo. Oke, dan saya juga gembira sekali sih bisa menjadi orang pertama yang dengar. Judulnya Hujan, mumpung lagi musim hujan sekarang. Oke, ini bertepatan. Lagu ini Hujan, saya dibantu sama teman saya, Nano. Semoga Nano sehat-sehat saja. Masih hidup gitu? Masih hidup. Oke. Tahun berapa, Ndra? Apanya? Diciptakan? Ini 2000, seingat saya 2019.
2019. Berarti 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Baru Dan kepikiran untuk di launching, direkam. Oke. Langsung dari ref ya. Boleh. Hujan cepatlah turun agar aku dapat mengingat dirinya. Hujan, katakan padanya, ku masih tetap setia menunggunya, seperti pelangi yang menanti hujan reda, seperti pelangi yang menanti hujan reda. Yeay. Ini klasik atau apa? Blues? Ini ya pop blues. Oke. Kebetulan saya suka blues. Ya, bukan karena kebetulan misalnya Bupati Banteng juga penggemar blues. Yes. Saya beberapa kali iringi Bapak. Oh iya. Tahu lah, saya tahu. Artinya mudah-mudahan setelah ini dimainkan di studio, ini perkenalan lebih awal. Yes. Rencana kapan, Ra? Rilisnya? Rilis insya Allah sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Berarti dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Kan Ramadan kalau tidak salah bulan 4. Bulan 4. Oke. Rencananya awal bulan 3 saya mau launching. Kalau boleh numpang. Saya berharap malah kau bisa launching di sini dan kau bisa rekaman di sini, tidak ada masalah. Iya, berencana mau bikin mini album. 5 lagu. Oke. Dan itu targetnya YouTube juga pasti. YouTube dan semoga go nasional dengan. Insya Allah. Ya apapun yang teman-teman di sini bisa support, Ra, ya kita berkabar aja. Siap. Saya sudah berterima kasih banyak ini, sudah dinyanyikan lagu, dihibur, datang ke studio sudah 2 kali. Saya yang berterima kasih. Sudah mengganggu aktivitasnya sebagai musisi. Tapi thank you, Ra, sudah mau datang ke studio. Siap. Kapan-kapan datang lagi, Ra, ya. Jangan bosan-bosan. Oke, hari ini cukup dulu, insya Allah.